kita. Karena menjadi manusia artinya dia tidak sekedar menjadi mesin atau grup dari produksi, tetapi apa yang kita rayakan kali ini di satu. Mungkin banyak yang sudah tahu apa itu satu. 1 Mei adalah hari peringatan Guru Nasional. Tetapi mengapa ada peringatan 1 Mei? Mengapa ada? Untuk apa memperingati 1 Mei? Apakah itu hari lahirnya guru pertama di dunia? Atau adalah hari lahirnya bapak ibu guru di dunia? Bukan. Saya yakin banyak yang sudah tahu. Tapi 1 Mei itu adalah hasil perjuangan dari guru-guru di seluruh dunia, dan khususnya satu insiden di Amerika Serikat yang di mana guru-guru berjuang untuk melakukan pembatasan waktu kerja. Pembatasan waktu kerja. Apa itu artinya? Artinya sebelum itu waktu kerja itu tidak dibatasi, ditentukan oleh kuat-kuatan pemilik modal dengan si pekerjanya, dan itu sesuatu yang tidak manusiawi. 1 Mei telah menyebabkan kita memiliki suatu warisan peradaban yang baik yang menandakan kita masih manusia, yaitu bekerja itu maksimal 8 jam sehari. Karena kita butuh 8 jam bekerja, kita butuh 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk bergaul, berkreasi, beraktivitas, berinteraksi dengan sesama manusia. Itu adalah ciri-ciri atau itu salah satu bukti dalam sejarah politik perburuan dunia bahwa berserikat itu penting, karena memperjuangkan bukan cuma kepentingan upah di satu tempat kerjanya aja, tapi kepentingan kita semua. Kepentingan supaya bekerja itu ada batasnya, bekerja itu sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang, perkembangan teknologi, perkembangan aturan kerja, baik yang resmi atau tidak resmi, mengakibatkan waktu kerja itu tidak ada batasnya. Kita pekerja kampus, jam 11 malam masih dikejar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, meneliti, memeriksa makalah mahasiswa, menjadi panitia, mengisi BKD. Banyak sekali pekerjaan yang di luar waktu 8 jam itu. Bikinin paper senior, apa lagi yang dikerjakan dan pekerjaan pun. Saya yakin di sini ada teman-teman mahasiswa. Apakah ada di sini teman-teman mahasiswa? Apakah ada teman-teman mahasiswa di sini yang di kelas di kampusnya diajari undang-undang ketenagakerjaan? Apakah ada teman-teman mahasiswa di sini yang diajari hak dan kewajibannya nanti ketika menjadi pekerja? Apakah ada teman-teman mahasiswa di sini yang diberitahu apa itu serikat pekerja? Lalu kita kuliah untuk mencari kerja, tapi tidak bersiap tentang apa yang akan dihadapi di dunia kerja. Gak salah, karena dosennya saja tidak berkesadaran sebagai kelas pekerja. Nah, hari ini sebetulnya adalah hari yang harusnya menyadarkan kita semua bahwa kita ini satu bagian kelas pekerja. Kita bukan sendiri-sendiri, kita bukan, janganlah mau kita didorong hanya memiliki kepentingan ini, memuaskan kepentingan individu kita sendiri-sendiri. Karena seperti perjuangan membatasi waktu kerja 8 jam sehari yang kita nikmati sampai sekarang, itu tidak dilakukan sendiri-sendiri, tetapi dilakukan sebagai satu barisan besar perjuangan kelas pekerja. Oke, masalah apa lagi yang ada di kampus selain waktu kerja? Apa? Apa? Kekerasan seksual. Oke. Pelecehan seksual. Siapa yang mau menyangka bahwa kampus kita masih dipenuhi oleh problem kekerasan seksual? Banyak yang masih menyangkal. Banyak sekali yang masih menyangkal. Hanya sedikit kampus-kampus yang sudah memiliki komite KS. Walaupun itu sudah menjadi kebutuhan dan aspirasi bukan cuma mahasiswa tapi juga pekerja kampus atau dosen-dosen, tetapi tidak bisa didirikan dengan alasan tidak ada dana, tidak ada
anggaran untuk itu, tidak ada program untuk itu. Lagi-lagi ini menunjukkan kepada kita diperlukan persatuan antara serikat pekerja, kampus, dan unsur-unsur di kampus lainnya seperti gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa nggak bisa berjalan sendiri, serikat pekerja tidak bisa berjalan sendiri, karena kekerasan seksual di dalam kampus itu harus dikawal secara terus-menerus. Mahasiswa setelah 3 tahun, 4 tahun, dia lulus, akan berganti dengan mahasiswa berikutnya. Tapi pekerja kampus tetap ada di situ. Tapi pekerja kampus tidak memiliki program bersama-sama dengan organisasi mahasiswa, sehingga program untuk mempertahankan kampus, untuk membebaskan kampus dari kekerasan seksual tidak berlanjut terus-menerus. Hanya kita dengar kalau ada kasus-kasus yang muncul di media. Ini adalah tantangan juga ke depan. Kekerasan seksual atau persoalan-persoalan di luar upah itu juga persoalan yang menurut serikat pekerja kampus adalah kepentingan kita, kepentingan bersama, dan itu kita mengundang teman-teman mahasiswa, teman-teman serikat yang lain untuk membantu memperkuat posisi serikat pekerja kampus, karena serikat pekerja kampus posisinya strategis di kampus, dia akan ada terus-menerus. Hanya saja yang harus kami laporkan kepada teman-teman sekalian di sini, saat ini di tahun kedua kami berdiri serikat pekerja kampus, serikat pekerja kampus masih dihalang-halangi oleh negara untuk melakukan pencatatan. Serikat pekerja kampus menurut undang-undang tidak boleh dilarang untuk berdiri, karena kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak dari seluruh warga negara, termasuk Undang-Undang 21/2000 tentang berserikat. Tetapi negara masih mempersulit di tingkat disnaker. Kita sudah pergi ke Jakarta Pusat, kita sudah pergi ke Jakarta, ke Malang, selalu dipersulit dengan alasan PNS tidak boleh menjadi anggota serikat. Sesuatu yang nggak masuk akal sebetulnya, karena PNS juga pekerja. Kenapa perlu dihalangi? Lagi-lagi untuk memecah belah. Modal tidak dapat melakukan kehendaknya sebesar-besarnya kalau ada persatuan kelas pekerja. Oleh karena itu, serikat pekerja kampus masih dihalang-halangi untuk melakukan pencatatan. Tapi itu tidak mengendorkan semangat kita, kawan-kawan. Tidak mengecilkan harapan kita. Itu sebabnya kita membuktikan ini kembali kita datang ke May Day untuk menunjukkan kami ada dan akan terus membesar bersama kelas pekerja Indonesia. Hidup buruh! Hidup kelas pekerja! Hidup perempuan! Hidup mahasiswa! Kami membutuhkan dukungan teman-teman untuk mewujudkan pencatatan dan menjadikan serikat pekerja kampus ada di semua kampus-kampus di Indonesia. Bila belum ada serikat pekerja kampus di kampus-kampus Indonesia, Indonesia memang gelap. Indonesia memang terbelakang karena dosen dan mahasiswanya dipaksa untuk terpecah belah, untuk mengingkari dari hak-hak yang paling mendasar dari manusia, yaitu mendapatkan kerja layak dan menghasilkan kehidupan yang bermartabat. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup mahasiswa. Hal-hal yang apalagi yang mesti kita ceritakan kepada teman-teman kepada apa yang terjadi di kampus. TNI masuk kampus. TNI militer kembali masuk ke kampus. Skopus ada 2. Mungkin teman-teman ada 2 yang mesti kami ceritakan. Mungkin bagi bukan pekerja kampus bingung dengan poster ini. Kami membuat poster pemuja Skopus. Skopus itu adalah rating atau pemeringkatan jurnal yang diperlukan bagi pekerja kampus khususnya dosen untuk mendapatkan kenaikan jabatannya. Nah, akibatnya mungkin teman-teman sering mendengar di media massa, kita mendengar dosen-dosen di Indonesia terjebak pada apa yang disebut sebagai jurnal predator, terjebak kepada aktivitas untuk mengejar supaya jurnalnya diterima di Skopus. Bila tidak, dia tidak dapat mengalami kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Hal-hal seperti ini tidak pernah dibicarakan secara demokratis bersama pekerja kampus. Hanya ditentukan oleh pejabat-pejabat di kementerian maupun di elit-elit rektor ke universitas. Implikasinya apa? Pengetahuan yang dihasilkan di Skopus belum tentu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, belum tentu yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa, tapi yang paling dibutuhkan oleh Skopus. Sementara Skopus itu adalah perusahaan penerbitan yang lagi-lagi adalah kepentingan kapital.
Jadi semakin banyak dosen Indonesia yang menjadi pengabdi kampus, belum tentu semakin banyak pengetahuan yang berguna buat masyarakat. Belum tentu semakin banyak pengetahuan yang berguna bahkan bagi pemerintahan. Kita dilatih untuk menjadi penipu. Kegiatan ini dilakukan menjadi seperti Squid Game, berlomba bertahan di dalam permainan. Siapa yang bertahan dia terus berlanjut. Itu bukanlah mestinya menjadi prinsip dari pengetahuan atau produksi pengetahuan seperti kampus. Kampus mestinya menjadi tempat menciptakan pengetahuan, mempersiapkan orang untuk terbiasa dengan berpikir ilmiah dan menghasilkan kemungkinan untuk membuat perubahan-perubahan yang berguna bagi masyarakat. Hal itu semua tidak dapat terjadi bila tidak ada kekuatan demokratis yang strategis seperti Serikat Pekerja Kampus. Jadi lagi-lagi saya berharap teman-teman semua yang punya kenalan atau punya dosen di tempatnya atau punya bahkan mungkin dosen, mungkin juga pekerja kampus, mari bergabung, berkumpul bersama kami, berinteraksi bersama kami di Serikat Pekerja Kampus. Kita pasti bisa menjadi bangsa yang bermartabat seperti kampus-kampus di luar negeri yang memiliki serikat pekerja. Serikat Pekerja bukan cuma mengurusi upah kami. Serikat Pekerja adalah memastikan kampus menjadi tempat yang paling demokratis, yang paling aman, dan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Hidup Serikat Pekerja Kampus. Tadi juga ada satu lagi yang mau kami laporkan. Hari-hari ini ada ketakutan bahwa kebebasan berekspresi, berpendapat, dan menyatakan pikiran, argumennya akan berkurang karena Undang-Undang TNI telah disahkan. Sesuatu yang sudah kita tinggalkan sebetulnya 2 dekade lebih lamanya. Tetapi sekarang karena kekuasaan kapital, kekuasaan oligarki, kekuasaan para elit di tingkat negara, itu nafsu untuk berkuasa diwujudkan di dalam pengesahan kembali Undang-Undang TNI. Dan kita mesti ingat sejarah di masa lalu, di masa Orde Baru. Apa itu? Titip absen. Oh, ada absen. Seperti kelas beneran ada absennya. Jangan titip absen ya. Seperti di masa lalu, bila teman-teman kita semua ingat membuka catatan sejarah, kampus tidak bisa berpikir merdeka. Kampus tidak bisa berpikir kritis. Tidak dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang paling maksimal di dalam bidang keilmuannya. Kenapa? Karena negara dalam terutama militer juga ikut campur di dalam kehidupan sosial, termasuk di perburuan. Dulu di semua perusahaan-perusahaan di masa Orde Baru harus ada perwakilan militer. Nah, kita mengkhawatirkan ciri-ciri atau gejala-gejala itu tampaknya harus segera dihadapi bersama-sama. Lagi-lagi untuk itu kita memerlukan tidak hanya kampanye di sosial media, tidak hanya membutuhkan seruan pernyataan-pernyataan individual gitu. Masih kedengeran bisa. Untuk itu kita harus bersama-sama lagi bersatu, berkonsolidasi, memastikan kehadiran Undang-Undang TNI tidak mengembalikan militerisme seperti masa Orde Baru. Apakah kita yakin dan berani untuk melakukan itu, teman-teman? Berani. Kayaknya kurang yakin nih, kurang keras soalnya. Apakah kita yakin dan berani untuk melakukan itu, teman-teman? Apakah kita sanggup untuk melakukan itu, teman-teman? Untuk itu kita memerlukan serikat yang kuat. Kita tidak bisa hanya melakukannya di sosial media atau datang pada hari ini saja. Maka untuk itu saya meminta teman-teman atau mengajak kawan-kawan, janganlah ini menjadi pertemuan terakhir kita. Janganlah ini menjadi sarana persatuan terakhir kita. Kita harus memastikan bahwa serikat ada di mana-mana, Serikat Pekerja Kampus ada di seluruh kampus di Indonesia, dan serikat harus menjadi kekuatan motor perubahan, memastikan Indonesia tidak menjadi gelap seperti yang sedang digerakkan oleh elit-elit politik saat ini. Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup kelas pekerja! Sekarang 11.25. Saya mungkin mau minta Mbak Haryati kali dan Mbak Dia untuk juga berbagi pendapat. Bu Sekjen, Mbak Haryati.